Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan kalkulus diferensial ke dalam matematika ekonomi dan bisnis. Jadi materi ini bisa digunakan untuk mata kuliah matematika ekonomi dan juga sekaligus matematika ekonomi dan bisnis. Jadi bisa dua-duanya ya. Jadi saya bikin satu video, intinya ini bisa digunakan untuk dua mata kuliah. Kalau kalian baru belajar matematika ekonomi bisa pakai ini, matematika ekonomi dan bisnis juga bisa pakai ini. Jadi konsepnya sama. Nah, di sini saya punya contoh soal. Jadi ini sebenarnya contoh soal yang sudah saya bahas di kelas matematika ekonomi dan bisnis. Jadi akan saya bahas lagi. Yang halaman ini bisa diabaikan. Jadi saya mau menggunakan halaman yang sebelah sini. Oke, jadi di sini diketahui fungsi biaya total atau total cost dari suatu produksi itu adalah 0,2 Q kuadrat ditambah 500 Q plus 8.000. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya rata-rata minimum. Jadi yang ditanyakan adalah bukan meminimumkan dari total cost, tapi yang kita minimumkan adalah average cost. Jadi pertama kita harus cari average cost-nya dulu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, average cost itu adalah istilahnya total cost dibagi dengan jumlah produk, atau istilahnya kita bagi TC dengan Q. Jadi istilahnya kita tinggal bagi setiap elemen ini dengan Q. Diperoleh fungsinya adalah 0,2 Q. Jadi kita bagi Q ditambah 500 ditambah 8.000 per Q. Gini. Ini adalah fungsi dari average cost-nya. Sekarang gimana caranya kita mencari titik minimum? Nah, disinilah kita menggunakan penerapan dari diferensial. Jadi untuk mencari titik minimum dari suatu diferensial, pertama kita harus cari titiknya dulu. Atau dalam kasus ini kita cari Q-nya dulu. Q-nya tuh berapa? Cara nyarinya gimana? Kita turunkan fungsi average cost terhadap Q. Jadi kita cari turunan dari DAC per DQ. Jadi kita turunkan terhadap Q. Jadi 0,2 Q kita turunkan jadi 0,2. 500 kita turunkan jadi 0, jadi hilang, plus 800 per Q kuadrat. Nah, karena ini per Q itu berarti kan pangkatnya adalah pangkat min 1. Jadi keluar min 1, 8.000 per Q pangkat 2. Kayak gini. Nah, turunan pertama ini hasilnya kita sama dengan kan 0. Jadi ini sama dengan 0. Atau kalau kita mau pindah ruas, karena ini kan minus 8.000. Minus kalau kita pindah ruas kan jadi plus. Jadi di sini jadi 0,2 sama dengan 8.000 per Q kuadrat. Nah, sekarang Q kuadrat kita kalikan ke sana, kita kali silang, jadi 0,2 Q kuadrat sama dengan 8.000. Lalu kita selesaikan, ini jadi Q kuadrat sama dengan 8.000 per 0,2, yaitu adalah 40.000. Berarti Q-nya di sini adalah 200. Nah, sampai di sini kita baru dapat jumlah produk yang harus dihasilkan supaya rata-rata produksinya atau biaya rata-rata produksinya minimum. Kita belum dapat berapa harga minimumnya, atau ini minimum apa enggak gitu loh. Kita harus cek. Jadi di sini kenapa saya hanya pakai plus 200? Kalau ini di akar kan 40.000 di akar itu sebenarnya jadinya plus 200 sama minus 200. Kenapa saya ambil plus 200 saja, yang minus nggak saya pakai? Karena konsepnya adalah jumlah barang. Jumlah barang itu nggak mungkin negatif. Jadi dia selalu positif. Jadi kita selalu ambil titik positif. Nah, sekarang kita cek dulu apakah titik ini itu adalah titik minimum. Kenapa minimum? Karena pada dasarnya konsepnya adalah kayak gini. Kita mau cari biaya, pasti kita pengen biaya sesekecil mungkin. Jadi kita cari biaya minimumnya. Nah, kita cek apakah titik ini minimum. Cara ngeceknya gimana? Kita pakai turunan kedua. Jadi kan turunan pertamanya, kita turunkan sekali lagi. Simbolnya adalah D2AC per DQ kuadrat. Simbolnya nggak terlalu penting. Kalau kalian mau tulis boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ini kan min 1, jadi depannya ada min sebenarnya. Min 1 kayak gini kan. Nah, ini kan pangkat min 2, berarti ini dikali min 2. Lalu ini tetap 8.000 per Q pangkat 3. Sebenarnya kan Q pangkat min 3 gitu kan.
Jadi di sini diperoleh hasilnya adalah 16.000 per Q pangkat 3. Nah, akan kita cek untuk Q sama dengan 200. Jadi kalau Q-nya itu 200, berarti turunan keduanya adalah 16.000 per 200 pangkat 3. Ini nggak perlu dicari hasilnya, Pak. Hasilnya apa? Maksudnya berapa ribu kek atau berapa hasil akhirnya, nggak penting. Yang penting kita tahu karena di atas positif, di bawah positif, ini pasti positif. Jadi kalau nilai turunan kedua saat kita substitusi hasil Q-nya, kita peroleh nilainya lebih dari 0, berarti ini adalah titik minimum. Jadi di sini kita dapat bahwa titik Q ini minimum. Terus biaya rata-ratanya berapa? Jadi kita cari AC-nya sekarang. AC-nya kita masukin 200, berarti 0,2 dikali 200. Jadi kita balik lagi ke fungsi yang atas, plus 500 plus 8.000 per 200, kayak gini. Terus kita tinggal hitung, mau dihitung satu-satu boleh, mau dihitung langsung pakai kalkulator boleh. Di sini hasilnya adalah 580. Jadi kesimpulannya, biaya rata-ratanya itu adalah 500 Rp 580 rupiah dengan jumlah produk $200. Jadi Q-nya 200, average cost-nya 580. Jadi gitu caranya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal lainnya. Oke, contoh lainnya adalah di sini kalau kita punya biaya yang lain. Jadi kalau biaya itu konsepnya karena kita pasti nggak mungkin mau cari biaya maksimum, pasti kita cari nilai biaya yang minimum. Di sini misalnya saya punya fungsi total cost itu adalah 0,1 Q pangkat 3 min 18 Q kuadrat plus 1.700 Q plus 34.000. Nah, di sini pertanyaannya itu adalah biaya marginal. Jadi biaya marginal itu adalah biaya perubahan per satuan unit. Jadi gimana perubahan biayanya kalau kita tambahkan produksi 1 unit atau kita kurangi produksi 1 unit. Nah, itu biaya marginal. Cara mencari biaya marginal atau MC itu adalah turunan pertama dari total cost. Jadi penerapan lainnya untuk turunan atau diferensial itu adalah mencari biaya marginal dari total cost. Jadi kita carinya adalah DTC per DQ. Jadi turunan pertama. Jadi 0,1 Q pangkat 3, pangkatnya turun berarti 0,3 Q kuadrat. Ini nggak usah saya jelasin ya cara melakukan diferensial, kalian harusnya udah pada tahu. Dikurangi 18 dikali 2 berarti 36 Q 1700 plus 1700. Ini diturunkan sama dengan 0, jadi nggak usah sampai situ. Nah, sekarang kita mau meminimumkan marginal cost. Berarti kita cari turunan pertama dari marginal cost. Kita cari turunan pertama dari marginal cost. Jadi cari marginal cost itu turunan dari total cost. Tapi kalau mau cari biaya marginal minimum, kita turunkan lagi sekali lagi. Jadinya adalah 0,6 Q min 36 sama dengan 0. Jadi turunan pertama sama dengan 0. Itu adalah langkah pertama untuk mencari biaya marginal. Lalu kita cari Q-nya, berarti 0,6 Q itu sama dengan 36, atau Q-nya itu sama dengan 60. Jadi kita dapat hasilnya Q itu 60. Tapi kita nggak tahu ini minimum apa enggak. Jadi kita sama seperti sebelumnya, kita cari turunan keduanya. D2MC per DQ kuadrat. Jadi fungsi yang ini kita turunkan satu kali lagi. Kita peroleh hanya 0,6. Hasilnya adalah lebih dari 0. Berarti di sini kita membuktikan bahwa itu adalah titik minimum. Lalu berapa biaya marginal minimumnya? Di sini MC itu sama dengan 0,3, Q-nya adalah 60,
kuadrat min 36 dikali 60 plus 1700. Nah, ini tinggal gunakan kalkulator, diperoleh hasilnya adalah 620. Berarti di sini biaya marginal minimum itu adalah Rp620 dengan produksi 60 unit. Itu gampangnya. Itu jadi biaya marginal minimum itu sebesar Rp680 jika perusahaan melakukan produksi sebesar 60 unit atau sebanyak 60 unit. Jadi sampai di sini untuk meminimumkan. Sekarang kita akan coba untuk nilai maksimum. Untuk latihan soal atau contoh soal yang memaksimumkan, di sini akan saya gunakan laba. Jadi di sini diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan, fungsinya P itu sama dengan 557 dikurangi 0,2 Ki. Sedangkan fungsi biaya total atau total cost-nya itu adalah 0,05 Ki pangkat 3 min 0,2 Ki kuadrat plus 17 Ki plus 7.000. Nah, di sini saya akan membahas tentang laba maksimum. Jadi kita memaksimumkan laba. Jadi untuk minimum tadi kita bisa cari minimum untuk biaya. Jadi mau biaya total minimum, biaya rata-rata minimum, biaya marginal minimum. Pokoknya biaya itu kita minimumkan. Nah, untuk maksimum kita bisa bermacam-macam. Mau penerimaan total maksimum, mau penerimaan rata-rata maksimum, penerimaan marginal maksimum, atau yang terakhir adalah laba maksimum. Jadi istilahnya kita ambil konsep ekonomi aja. Nilai apa sih yang mau kita maksimumkan atau nilai apa sih yang mau kita minimumkan? Dari situ kita bisa tahu kita harus cari nilainya maksimum atau minimum kayak gitu. Jadi di logika aja. Nah, di sini pertama karena kita cuma punya fungsi permintaan, kita nggak punya fungsi penerimaan total, kita harus cari fungsi penerimaan totalnya dulu atau total revenue-nya. Di sini total revenue itu adalah P kali Q atau permintaan dikali quantity. Di sini diperoleh langsung aja 557 Ki min 0,2 Ki kuadrat. Nah, kita udah dapat persamaan total revenue-nya. Sekarang kita cari laba. Labanya di sini disimbolkan sebagai P, yaitu adalah total revenue dikurangi total cost. Jadi biaya penerimaan dikurangi biaya yang kita keluarkan. Berarti fungsi penerimaannya adalah 557 Ki min 0,2 Ki kuadrat dikurangi cost-nya adalah 0,05 Ki pangkat 3 min 0,2 Ki kuadrat plus 17 Ki plus 7.000. Dari sini kita jumlahkan biasa aja, diperoleh minus 0,05 Ki pangkat 3 ditambah 54.000 Ki min 7.000. Ini adalah fungsi dari labanya. Nah, sekarang kita cari sama seperti yang tadi. Jadi langkah berikutnya selalu sama. Kita cari turunan pertamanya terhadap Ki. Kita turunkan satu kali. dP per dQ. Jadi kita turunkan, 3-nya turun jadi minus 0,15 Ki kuadrat. Turunkan jadi 54.000. Diturunkan 0. Kita sama dengan kan 0. 54.000 atau 540? Oh, ini 540. Sorry ya. Salah penulisan, 540 ya. Salah baca. Karena bentuk Ki itu mirip sama 0, jadi saya bacanya 54.000. Oke, sekarang kita pindah ruas. Jadi 0,15 Ki kuadrat sama dengan 540. Atau Ki kuadrat itu sama dengan 3.600. Sehingga Ki-nya adalah 60. Di sini kenapa saya pilih 60, nggak pakai minus 60? Alasannya masih sama, karena ini adalah jumlah barang, jadi nggak boleh negatif. Sekarang kita cek, apakah nilai ini maksimum?
Sama seperti yang tadi, kita pakai turunan kedua. D2pi per dq kuadrat. Kita cari turunan keduanya dari sini, berarti kita peroleh minus 0,3 Ki. Atau kalau kita masukkan Ki-nya 60, minus 0,3 dikali 60 sama dengan minus 18 kurang dari 0. Berarti titik ini adalah maksimum. Jadi syaratnya untuk titik minimum itu adalah turunan kedua lebih dari 0. Kalau titiknya maksimum berarti turunan kedua kurang dari 0. Itu konsep dari maksimum dan minimum. Nah, sekarang kita tahu bahwa jumlah minimum atau jumlah maksimum yang harus kita buat atau kita produksi itu adalah 60. Sekarang kita mau cek labanya berapa. Laba maksimumnya kita masuk ke rumus pi. Berarti minus 0,05 dikali 60 pangkat 3 ditambah 540 dikali 60 dikurangi 7.000. Untuk cari biaya laba maksimumnya, diperoleh hasilnya adalah 14.600. Sekarang harga jualnya. Jadi dari Jadi dari hasil Q yang kita peroleh itu kita bisa cari semuanya. Jadi di sini tadi kan kita punya Pi, kita punya TR, kita punya TC, kita punya P. Kita bisa cari semuanya. Saya mulai dari P-nya dulu. Jadi price-nya berapa? Price-nya berarti adalah 557 dikurangi 0,2 dikali 60. Hasilnya adalah 545. Sekarang biaya total. Biaya total berarti kita pakai TC itu adalah 0,05 dikali 60 pangkat 3 dikurangi 0,2 dikali 60 kuadrat ditambah 17 dikali 60 tambah 7.000, atau total cost-nya di sini adalah 18.100. Terakhir yang bisa kita cari adalah penerimaan total. Atau di sini simbolnya adalah TR, total revenue. Rumusnya adalah mau pakai langsung P kali Q boleh, mau pakai rumus yang di atas itu boleh. Saya pakai rumus yang di atas ya. 557 dikali 60 dikurangi 0,2 kali 60 kuadrat sama dengan di sini adalah 32.700. Nah, jadi di sini laba maksimum sebesar Rp 14.600 diperoleh dari produksi sebanyak 60 unit dengan harga jual Rp harga jual 545 per unit. Total produksi biaya total atau total biayanya total biayanya adalah 18.100 dan penerimaan total sebesar 32.700. Maaf kalau tulisannya sedikit nggak jelas. Jadi kurang lebih kayak gitu rangkumannya. Jadi laba maksimum sebesar 14.600 diperoleh dari produksi sebanyak 60 unit dengan harga jual Rp545 per unit dengan total biaya 18.100 dan penerimaan total 32.700. Kayak gitu. Nah, ini kurang lebih gimana kita menerapkan diferensial untuk mencari nilai-nilai di matematika ekonomi. Semoga video ini membantu. Jika masih memerlukan cara perhitungan lain atau mungkin penjelasan materi, mungkin akan saya lampirkan. Semoga ini membantu kalian dalam belajar. Sekian dan terima kasih.